Shalom Indonesia, Salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mucho gusto, senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Opung oma, engkong opa, ya, mbah, nenek, kakek, sopo-sopo, juga tulang nan tulang, amang buru, namburu, bapak tua, bapak muda, inang tua, inang muda, lai, ito, kakak, abang, akang, semua cece, semua adik-adik juga, semua penduduk Indonesia. Senang bertemu dengan Anda, walaupun lewat layar Android Anda. Tuhan Yesus mengasihi Anda, nikmati kasih dan kuasa-Nya, nikmati yang terbaik dari Tuhan. Kalau engkau percaya kepada Dia, kuasa dan kasih-Nya akan dinyatakan kepadamu. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Allah. Saya ambil dari Markus 6 ayat 31. Lalu Ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Jadi kita bisa melihat di sini, karena kesibukan yang sangat luar biasa, mereka penat, mereka lelah, dan juga mereka melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Dan kemudian kita bisa melihat bagaimana kelelahan mereka, ya. Jadi Anda nanti bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus datang berdoa di dalam Matius juga menceritakan. Nah, yang mau saya katakan di sini adalah bahwa ketika dalam segala keadaan penat, lelah, mereka ingin beristirahat. Tetapi istirahatnya Yesus itu adalah memohon kepada Bapaknya, memohon kebaikan, kekuatan yang daripada Allah. Nah, sebab apa? Di dalam doa kembali kita lihat bagaimana Tuhan di dalam doa itu mendapat yang namanya kekuatan, ya. Kekuatan untuk beraktivitas, kekuatan fisik, kekuatan iman, kekuatan rohnya, kekuatan doanya sekaligus. Jadi ketika dia berdoa kepada Bapa, dia mengharapkan kekuatan yang dari Bapa itu mengalir. Kemarin sudah saya ceritakan bagaimana kekuatan itu yang mengalir dalam dirinya dan yang ada dalam dirinya dan mengalir melalui dirinya. Jadi kita bisa melihat saat ini kekuatan yang Tuhan harapkan di tengah-tengah penatnya pelayanan, di tengah-tengah sibuknya pelayanan, tetapi mereka tidak sampai menelantarkan orang-orang yang datang kepada mereka. Bahkan kalau Anda baca bagaimana mereka melakukan mujizat yang sangat luar biasa. Dengan 5 roti dan 2 ikan, dia bisa memberi makan. Kita mengatakan 5.000 orang yang makan. Kalau di Matius dikatakan itu hanya laki-laki dan tidak termasuk anak-anak dan perempuan. Jadi di sini kita bisa melihat di dalam Yesus berdoa dalam kepenatannya adalah untuk mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan yang Maha Kuasa, dari Allah yang Maha Dahsyat, dari Allah di mana Bapaknya lah menjadi sumber energinya, sumber kekuatannya, resourcesnya dalam melakukan pelayanan itu. Puji nama Tuhan. Yang kedua yang saya lihat bahwa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia berdoa, dia kan kemarin saya katakan recharge, ya, mengisi kembali. Apa yang diisi? Kekuatan atau kuasa. Dalam bahasa Yunaninya dikatakan dinamis atau dunamis dalam tulisannya, tapi membacanya dinamis. Jadi dinamisnya Allah itu mengalir dalam dia, dinamisnya Allah itu atau kekuatan, kemampuan, kesanggupan Allah, kemampuan, kekuatan, kesanggupan Allah mengalir dari dalam hidupnya.
Dan itu kalau diterjemahkan dalam dinamis. Tapi kalau dikatakan karena exousia itu berarti tindakan, hak untuk melakukan segala sesuatu. Jadi ada haknya melakukan segala sesuatu. Yang lain juga dikatakan action, ya, to freedom, ya, tindakan untuk membebaskan orang-orang dari sakit, orang-orang yang membutuhkan, atau orang-orang yang seperti tadi lapar, mereka sudah sore, sudah hampir malam, tapi belum makan-makan. Dan Alkitab mengatakan kepada murid-muridnya, engkau harus memberi mereka makan. Murid-muridnya saja khawatir dengan uang 200 dinar, di mana juga membeli makanan di padang. Ya, nggak mungkin. Tetapi Yesus katakan engkau harus memberi makan. Lalu Yesus katakan, berapa yang ada di dalam roti yang ada padamu? Ya, mereka jawab, hanya 5 roti dan 2 ikan. Ya, lalu mereka disuruh duduk, lalu Tuhan mengucap syukur dan berdoa, lalu kemudian memecah-mecah roti itu, dan terjadilah apa yang kan, hak untuk bertindak. Bertindak apa? Melakukan mujizat. Jadi kalau dinamisnya Allah, eksosianya Allah, kemampuannya Allah, kekuatannya Allah berada dalam hidup kita, kita punya eksosia, kekuatan untuk bertindak, hak untuk bertindak. Tindakan untuk membebaskan. Aduh, haleluya. Luar biasa Tuhan itu, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang agung. Nah, begitulah kalau kita mempercayai Allah di dalam kehidupan ini. Jadi, powernya Allah itu, kekuatannya Allah, kuasanya Allah. Sekalipun di tengah-tengah lelahmu dalam beraktivitas, saya mau katakan, kalau engkau pada Tuhan, merendahkan hati di hadapan Allah, puji Dia, sembah Dia. Kamu dari kantor mau pulang, kamu bisa menyembah Allah, kamu bisa berdoa, bisa menyatakan, habis itu kamu bisa sujud di hadapan Allah, memberikan sesuatu yang terbaik kepada Allah. Karena apa? Kau lelah, tetapi Dia tahu bahwa engkau membutuhkan kekuatannya, Dia tahu bahwa engkau membutuhkan kuasanya, sehingga kau tetap memiliki kuasa, hak untuk bertindak, atau tindakan untuk membebaskan dirimu dari segala kepenatan, tindakan untuk membebaskan orang-orang dari keterikatan akan dosa, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ketika kita berdoa, makanya kita harus perlu meniru Yesus. Walaupun dalam keadaan penat, kita harus ingat bahwa dalam kepenatan itulah kita, ketika kita datang kepada Allah, kekuatan Allah yang mengalir itu, kekuatan Allah yang supranatural itu akan mengalir, dinamisnya akan mengalir, eksusianya akan mengalir dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah urapan Allah. Kalau pada zaman nabi-nabi itu minyak urapan ditaruh dalam tanduk bagi orang-orang yang dilantik untuk menjadi raja. Mereka dituangkan minyak itu di atas kepalanya. Itu tanda simbol bahwa mereka telah dikhususkan untuk melakukan sebuah tugas secret duty, tugas khusus, tugas suci, ya. Jadi mereka-mereka yang di-anointing oleh Allah, diurapi oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang yang dipersiapkan Allah untuk melakukan tugas-tugas khusus. Sama seperti si Daud untuk menjadi raja, atau Saul sebelumnya, sebelum menjadi raja dia diurapi dan oleh Samuel, dan kemudian Daud juga demikian. Jadi mereka memiliki tugas khusus, dan yang akan dilakukan kalau Tuhan mereka tidak melakukan sesuai dengan cara Allah, maka mereka dipayat, dipecat, sama seperti Saul yang tidak dengar-dengaran dipayat oleh Tuhan. Jadi di dalam kehidupan kita, kita butuh kekuatan, kita butuh kemampuan, kesanggupan dari Allah untuk melakukan hal-hal yang Dia kehendaki. Kita butuh eksusianya Allah untuk melakukan
right to act, ya, hak untuk bertindak, action to freedom, tindakan untuk membebaskan. Haleluya. Jadi begitu luar biasa. Nah, ketika kita dalam doa ketika Yesus berdoa kepada Bapaknya, dia tahu akan ada lagi tugas-tugas khusus yang menanti dia. Itu sebabnya pengurapan baru, kata Alkitab, harus mengalir bagi setiap kita. Yakin dan percayalah ketika engkau datang kepada Tuhan, pengurapan baru. Ketika engkau menyerahkan hidupmu untuk dipakai Allah, pengurapan baru yang dari Allah akan mengalir. Mengalir terus mengalir. Engkau tidak mau datang kepada Tuhan dalam doamu, sekalipun dalam keadaan penat. Engkau bisa bayangkan bagaimana dari pagi sampai malam, mereka begitu lelah, mereka perlu istirahat. Tetapi Yesus datang untuk berdoa kepada Allah. Bahkan firman Allah dalam Matius dikatakan dia sendiri di situ. Dan murid-muridnya disuruh ke tempat lain. Dalam keadaan seperti itulah Yesus mau berkomunikasi dengan Bapa. Aku memang lelah Tuhan. Aku memang capek Tuhan. Jadi aku butuh kekuatanmu. Aku memang lelah, aku memang penat. Tapi aku butuh kemampuanmu, kemampuan dari Tuhan itu, agar aku bisa melaksanakan tugas-tugasku besok. Dan urapan baru dari Bapa di surga terus menyertai aku. Aku yakin akan ada tugas-tugas baru. Ya, seperti Matius, kita lihat bagaimana dari menyediakan makanan, menyembuhkan orang sakit kusta, lalu membuat mujizat lagi di pasal 15 ayat 32 sampai 39. Bagaimana memberi makan 5.000 orang dengan 7 ketul roti atau beberapa ikan dan sisanya 7 bakul. Jadi mujizat demi mujizat yang Tuhan lakukan itu tidak secara kebetulan terjadi. Itu terjadi karena adanya doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Kemarin pagi saya berkata, Yesus melakukannya sebelum melakukan hal tugas-tugasnya. Dia berdoa, sesudah melakukan tugas-tugasnya, ia pun berdoa. Nah, ketika dia menemukan dirinya dalam kepenatan dengan murid-muridnya, dia pun berdoa. Kalau kita mungkin langsung kita tidur, sudah capek. Tuhan sudah tahu itu semuanya. Tapi saya mau katakan, mari, kalau Yesus melakukan itu, kita hanya bisa meneladani Yesus. Saya berharap pengurapan Allah, kekuatan Bapa di surga, terus mengalir dalam diri saya, dalam diri orang-orang yang mempercayai dia. Kekuatan Tuhan, dinamisnya Allah, eksosianya Allah, eksusnya Allah, senantiasa mau mengalir. Itu harapan saya kepada Tuhan. Dan urapan baru yang daripada Allah, sehingga dalam perkataan maupun dalam perbuatan, betul-betul di dalam pengurapan yang dari Tuhan itu. Yesuslah yang akan membebaskan Anda. Kekuatan Allah lah yang akan membebaskan Anda. Apakah Anda sudah berdoa? Apakah Anda sudah berseru? Apakah sudah memanggil nama Tuhan yang Maha Dahsyat? Apakah Anda punya ikrar? Apakah Anda punya nasar kepada Tuhan? Sama seperti saya katakan, saya punya nasar seumur hidup saya. Memang itu tidak mudah, tetapi saya mengatakan saya suka juga melakukannya. Karena saya terinspirasi dari firman Allah yang terdapat dalam Mazmur 50 ayat yang ke-14 dan 15. Dikatakan di sana bahwa supaya kita mempersembahkan sacrifice, thank offering to God. Persembahkanlah ucapan syukur kepada Allah. Fulfill your vows to the Most High. Lalu bayarlah, genapilah nasarmu. Maka apa yang kepada Allah yang Maha Tinggi. And call upon me in the day of trouble, and I will deliver you, and you will honor me. Dan berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, dan aku akan meluputkan engkau. Jadi saya punya dasar mengapa saya memberikan sesuatu kepada Allah, karena saya tahu bahwa janji firman Allah ya dan amin. Ketika kita mempersembahkan ucapan syukur, makanya saya bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih, menaikkan pujian saya kepada Tuhan bukan tanpa landasan, tapi ada landasan saya kepada Tuhan. Karena saya ingin ketika saya dalam kesesakan saya,
Ketika dalam keadaan kepenatan saya berseru kepada Tuhan, Allah menjawab. Supaya apa? Alkitab mengatakan, baca itu dalam Mazmur 50 ayat 14 dan 15 itu. Supaya engkau bisa melihat kemuliaan Allah, lawatan Allah dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam usahamu. Apa sulitnya memberikan pujian kepada Tuhan? Apa sulitnya memberikan ucapan syukur kepada Tuhan? Tetapi tidak banyak orang yang mau berikrar, yang mau melakukan itu di hadapan Allah. Karena apa? Dianggap menjadi sebuah beban. Tapi saya mau katakan, ketika walaupun mungkin itu menjadi beban, tapi itu beban yang ringan, beban yang enak. Bukan berarti saya katakan saya tidak pernah gagal. Tetapi saya mau katakan, ketika kita datang bersama dengan Allah, ada kekuatan Allah, ada dinamisnya Allah, ada eksosianya Allah, iksusnya Allah kepada kita, mengalir begitu kuat, dan pengurapan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita tunduk kepala. Saya berharap firman Allah itu ketika engkau dengar, engkau datang berdoa, saya berharap kekuatan, dinamisnya Allah, kemampuan Allah itu, kesanggupan Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian dinamisnya, eksosianya Allah, tindakan hak untuk bertindak itu diberikan terus-menerus dalam hidup kita. Dan action to freedom, tindakan untuk membebaskan orang-orang lain dari segala sakit penyakitnya, dari segala penderitaannya. Dan itu hanya bila kita datang kepada Tuhan di dalam doa dan kesungguhan, dalam iman yang sungguh. Mengapa begitu panjang saya membawa tentang kisah Yesus ini, tentang doa ini? Karena tidak ada sumber-sumber lain yang dapat menjelaskan kekuatan doa itu terkecuali Yesus sendiri, dengan teladan Yesus itu sendiri. Dan saya berharap dan firman-Nya akan masuk dalam hati kita, dan kita belajar untuk berdoa seperti Yesus. Dan saya katakan, saya suka ayat ini dalam Ibrani 5 itu, bahwa di mana Tuhan dengan segala keluhan-keluhan berdoa, mempersembahkan doa-doanya dan permohonannya dengan ratap tangis, dengan keluhan-keluhan, bahwa dia percaya bahwa Allahnya sanggup membebaskan dia dari maut, dan Allah telah mendengar dia karena kesalehannya. Puji nama Tuhan. Sampai yang keenam ini, saya berharap terus kebaikan kemurahan Allah akan terus mengikuti kita, masih akan terus berlanjut. Saya tidak bisa bawakan panjang-panjang kepada kita. Saya berharap dengan singkat kepada Anda, supaya kekuatan Allah, dinamisnya Allah, kemudian eksusianya Allah mengalir dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati firman, berkati kami semuanya. Berkati pemimpin kami, pemimpin pemerintahan kami, presiden dan wakil presiden, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarkan dan kekuatan Allah, hikmat Allah bersama dengan mereka. Tuhan tolong mereka. Gereja Tuhan juga Tuhan berkati. Biarkan gerejamu tampil beda Tuhan. Biarkan gereja membawa kekuatan dan kesanggupan Allah itu dalam kehidupan gerejamu. Biarkan pengurapan daripada Tuhan itu mengalir bagi setiap kami hamba-hambamu, bagi kami, setiap kami umatmu, bagi setiap orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya semua orang punya hak untuk menikmati kekuatan Allah, dinamisnya Allah, eksosianya Allah, dan urapan Allah. Tinggal lagi, maukah kami berdoa dengan sungguh atau tidak? Maukah kami meniru Yesus dalam segala kepenatannya? Dia tidak meninggalkan. Dia tahu apa yang harus dia peroleh dari Bapaknya dalam saat-saat penat seperti itu. Karena kami banyak kali di saat penat kami melupakan Tuhan. Kami berkata, Tuhan kan sudah tahu dengan situasi ini. Tetapi saya mau katakan, mari kita belajar seperti Yesus. Kalau dia Tuhan, dalam kemanusiaannya dia melakukan apa yang diinginkan Bapaknya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Gereja Tuhan, GP juga berkati. Sahabat-sahabat kami dimanapun mereka melayani, Tuhan berkati. Tuhan tolong semua. Bagi Anda yang sakit, Tuhan mau membebaskan engkau, memberikan tindakan
Dia berikan hak bagi orang-orang percaya untuk membebaskan engkau dari segala keterikatan akan dosa, keterikatan akan sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Asal engkau percaya, Yesuslah yang akan hadir kepada engkau. Yesuslah yang akan datang kepada memberikan kemampuannya, kekuatannya, pelepasannya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau orangnya, mari taruh tanganmu di tempat yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapa, bagi mereka yang menaruhkan tangan di atas kepala, mereka yang sakit COVID, yang menaruh tangan di atas kepala, datanglah kepada mereka. Mari Tuhan, ulurkan tanganmu, mengangkat segala sakit penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhlah engkau dari COVID-mu, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Orang-orang yang menderita COVID sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasamu engkau nyatakan, kuasamu engkau nyatakan, kekuatanmu engkau nyatakan, urapanmu engkau nyatakan bagi mereka Tuhan. Sehingga mereka adalah orang-orang yang terbebas dari segala belenggu sakit penyakit. Dan jangan lagi Tuhan, engkau datang kepada mereka dengan roh maut itu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, harta tidak bisa menyelamatkan kami. Kekayaan sebanyak apapun tidak akan bisa menyelamatkan kami. Kalau engkau sudah panggil Tuhan, maka tidak ada satu kekuatan yang dapat menghalanginya. Kadang-kadang kami tidak mengerti dengan panggilan Tuhan, dengan rencana Tuhan. Ada yang dipanggil ketika sakit, ada yang dipanggil kecelakaan, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan, kami memohon kepadamu Bapa, bebaskan mereka, sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, dan bagi mereka-mereka yang sedang menderita, Tuhan Bapa di surga, tumpangkan tangan atas mereka. Engkau yang berkata, aku yang menanggung segala kelemahan dan sakit penyakit mereka. Saat ini dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan atas mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan Engkau membebaskan mereka dari sakit penyakit mereka. Mereka yang ada di ruang ICU, di bangsal-bangsal, di rumah sakit, dimanapun ada. Tuhan membebaskan mereka saat ini juga dalam nama Yesus. Pengurapan Allah menyertai mereka Tuhan, kekuatan menyertai mereka. Sembuhkan mereka, sembuhkan mereka Bapa, sembuhkan mereka, sembuhkan mereka. Alirkan kuasa kesembuhan-Mu bagi mereka. Kami tahu ketika seorang yang sakit pendarahan menjamah Engkau, seketika juga orang itu sembuh. Tuhan, biar mereka, iman mereka menyambut akan kebenaran firman-Mu, dan Engkau datang kepada mereka karena Engkau tidak terbatas. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oh haleluya. Baik Engkau Tuhan, belas kasihan-Mu seperti yang Engkau lakukan pada zaman-Mu, lakukan juga saat ini Bapa. Di tengah-tengah kesibukan kami mau datang Bapa di surga, menyerahkan kehidupan kami. Ataupun sesudah kami merasakan kepenatan seperti Yesus, Dia datang kepadamu, mohon kekuatan Tuhan. Dinamis dan eksosianya Allah. Oh haleluya, haleluya, dan urapan-Mu. Itu jugalah yang kami butuhkan hari-hari hidup ini Tuhan, untuk menjalani hidup ini, bukan hanya untuk sekedar bagi kami sendiri. Karena ada banyak di luar sana yang belum mengerti akan firman-Mu Tuhan. Pakai kami untuk membebaskan mereka. Biar kami memiliki hak untuk membebaskan mereka, untuk bertindak kepada mereka dalam nama-Mu, dan menyembuhkan mereka oleh karena keinginan-Mu Tuhan. Mereka-mereka juga yang terlibat di dalam gerakan kemanusiaan, baik dokter, baik para relawan, perawat, mantri, dan siapapun. Tuhan, tolong mereka, pagari mereka yang terpapar dari virus
Kopi juga sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Pagari mereka, kekuatan Tuhan mengalir dalam hidup mereka Tuhan. Mengalirlah Bapa kepada mereka. Oh Tuhan, bagi engkau yang sakit, engkau sudah dibebaskan. Dan bagi engkau yang mengalami dampak dari COVID ini, jangan engkau menjadi orang yang nyinyir. Jangan engkau menjadi orang yang putus asa dengan situasi dan kondisimu. Jangan engkau angkat tangan. Datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Dia. Dia sanggup membebaskan engkau. Dia sanggup menolong engkau. Kalau engkau orang yang membutuhkan pertolongan itu, angkat kedua belah tanganmu. Tuhan siap menantikan engkau, menolong engkau. Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang diangkat kepada mereka. Engkau yang berkata, mari kepada aku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Haleluya, datanglah kepadaku. Itu kata Yesus, serahkan khawatirmu, serahkan persoalanmu, karena aku yang memelihara engkau. Dia berkata, berseru kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tugasmu hanya menyerahkan persoalanmu. Tugasmu hanya berdoa dan menyerahkan persoalanmu. Dan nantikan pertolongan Tuhan. Tuhan angkat, mari angkat tanganmu. Tuhan, mari Tuhan Yesus, pegang tangan mereka, tolong mereka Tuhan. Sehingga mereka berkata dengan lawatan Allah, dengan pengurapan Allah yang ada dalam hidup mereka. Mereka akan berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Kalau orang itu sampai bisa berkata demikian Tuhan, berarti pengharapan selalu ada dalam hidup mereka. Engkau bisa melakukan mujizat, engkau bisa sedang melatih, sama seperti mereka berseru, aku akan menjawab. Tapi kalau belum Tuhan menjawab, engkau menyertai mereka dalam kesesakan dan persoalan mereka. Saya seringkali katakan, baca itu Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16, baca itu. Nikmati, nikmati, nikmati firman-Nya. Terima kasih Bapak bagi Anda yang mengalami transformasi ilahi menjadi ciptaan baru. Kalau engkau orangnya, mari taruh tanganmu di dada. Bapak lihat tangan-tangan yang mereka taruh di dada mereka. Mereka ingin transformasi Tuhan, sama seperti engkau datang kepada Saulus dengan segala keberadaan, dengan segala kekuatan, dan mengubah dia menjadi ciptaan baru. Dia berubah oleh karena pertemuan dengan engkau, dalam perjumpaannya dengan engkau, dan engkau memakainya sebagai alat yang berkenan di hadapanmu Tuhan. Dan mereka yang saat ini mengangkat tangan, mari datang kepada mereka, masuk dalam hati mereka, urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka menjadi ciptaan baru dalam engkau Tuhan. Selamatkan mereka Tuhan, dari segala beban-beban dosa mereka. Bebaskan mereka, merdekakan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana engkau berikan eksosia untuk bertindak dalam nama Yesus, kami putuskan segala rantai dosa dari hidup mereka. Masuk engkau membebaskan hidup mereka Bapa, dalam nama Yesus. Roh Kudus hadir dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik bagi mereka, terima kasih. Dan saya juga mau berdoa bagi Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengarkan firman Allah, keputusan yang Engkau ambil itu sudah tepat. Sebab akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Kalau engkau orangnya, taruh tanganmu di dada, mari kita berdoa dan ikuti saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya mengaku segala dosa dan kejahatanku Tuhan di hadapan-Mu. Ampunilah aku Tuhan dari segala dosa dan kejahatanku. Sucikan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu saat ini. Masuklah dalam hatiku, kubuka hatiku untuk-Mu. Jadilah penguasa, jadilah raja dalam hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini ku mendapatkan hidup kekal karena ku sudah percaya kepadamu dan menjadi warga negara. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih mereka-mereka yang susah Tuhan, Tuhan tolong. Kami melihat ada banyak masyarakat yang susah saat ini Tuhan. Keluhan ini kami sampaikan kepadamu, tolong, tolong, tolong. Bukan hanya di provinsi kami ini, di berbagai provinsi dengan situasi dampak dari COVID, Tuhan. Tidak semua siap menghadapinya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu bagi mereka, jamah mereka. Kuatkan mereka, berikan pengharapan iman kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih pertolongan-Mu pasti datang kepada mereka. Dan mereka yang punya kemampuan, biarlah mereka bisa menolong satu dengan yang lain. Mereka punya intelektual yang bisa memberikan solusi bagi bangsa ini. Biarkan mereka Tuhan menolong pemerintah kami dengan memberikan solusi-solusi, bukan provokasi, hoax dan lain sebagainya. Tuhan, ampuni bangsaku yang melakukan hal-hal memecah belah bangsa ini. Lindungi bangsaku Tuhan, lindungi bangsa kami, bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Pulau Rote, damai sejahtera Tuhan. Salam bagi Indonesia, salam bagi Nusantara. Itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi itu adalah dasar dari sebuah keinginan. Salam bagi Indonesia sehingga orang Indonesia mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup mereka, mengalami sejahtera. Oh Tuhan, terima kasih, dan mengalami damai dalam hidup mereka. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Kamu mendengar doa hamba-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan memberkati. Dan saya menyampaikan, kalau nanti sudah dalam situasi yang baik, saran saya datanglah tempat gereja yang dimana terdekat dengan rumah Anda. Dan saya juga berharap dengan situasi sekarang ini Anda bisa mendengarkan atau mengikuti ibadah online atau live streaming, dan juga seperti saya dari YouTube John Nersi Masjid Manjunta Official yang berupaya untuk tampil 2 kali 1 hari, pagi maupun sore menjelang malam. Ya, Tuhan memberkati. Dan bagi Anda yang sudah ditolong oleh Tuhan, Tuhan memberkati. Dan kalau Anda beraktivitas, saya berharap kita mentaati protokol kesehatan 5M itu, yaitu memakai masker, lalu kemudian mencuci tangan dengan sabun, lalu menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Tidak seperti orang-orang yang mau demo, mau membuat sesuatu. Biarlah Tuhan menolong mereka supaya mereka disadarkan, tidak membuat klaster-klaster baru. Dan juga mengurangi mobilitas Anda, walaupun mungkin padat, tetapi kalau memang bisa masih, mari kurangi. Lalu kemudian yang terakhir, yang tak kalah pentingnya, yang keenam adalah doa, supaya Tuhan memelihara, melindungi, menjagai, dan berikan kekuatan dan urapannya kepada kita,
Dan dengan berbuat demikian kita menyayangi nyawa kita, menyayangi nyawa keluarga kita, saudara-saudara kita, bangsa kita. Jadi Tuhan Yesus memberkati. Dan ingatlah bahwa Tuhan Yesus menyertai engkau, dan segala perkataan, pikiran, perkataan, dan perbuatan serta tindakan kita biar mencerminkan Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan saya mau katakan juga, berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan, dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang kamu ingin orang lain lakukan kepada, melakukan juga demikian. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Haleluya! Dan juga apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerima. Jangan takut, jangan gentar, jangan angkat tangan. Serahkan kepada Tuhan. Kita angkat tangan hanya kepada Tuhan supaya Tuhan turun tangan. Puji nama Tuhan. Lalu saya mau katakan kepada semua bangsa kita ini, Indonesia, bersukacitalah dengan orang bersukacita, menangislah dengan orang menangis, susahlah dengan orang yang susah. Kalau bisa, mari kita terlibat untuk menolong. Apa sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Biar kita semua berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, 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 haleluya. Amin.